Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2093 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 135 ayat 8 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini masih satu konteks dengan kebenaran firman Tuhan yang kemarin, di mana kita belajar bahwa kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan sangat baik buat kita orang percaya, amin. Karena Tuhan memilih kita. Dari sekian banyak penduduk bumi ini, kita dipilih Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar saudara, karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, maha besar, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan belajar tentang Tuhan Allah Israel, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi ini, versus berhala. Nah, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Allah yang maha kuasa itulah yang pertama memukul mati semua anak sulung, baik manusia maupun binatang, orang Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa melakukan ini tepat semua anak sulung, baik itu manusia maupun binatang, orang Mesir mati. Dan tidak ada yang meleset, tidak ada terdengar bahwa ada anak sulung orang Israel yang mati menjadi korban pada saat itu. Tidak ada. Artinya yang bisa melakukan ini tepat kepada orang-orang Mesir hanya Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Yang kedua saudara, kita melihat di sana Allah yang maha kuasa itulah yang melakukan banyak mujizat di tengah-tengah perjalanan dari Mesir ke Kanaan.
Mujizat-mujizat yang luar biasa, yang hanya bisa Allah yang lakukan, itu terjadi bagi umat Tuhan. Dari perjalanan Mesir sampai ke tanah perjanjian, dari laut Teberau terbuka, dari jalan-jalan yang panas, yang dingin, Tuhan sediakan tiang awan, tiang api. Tiang awan supaya orang Israel berjalan, walaupun pada saat itu cuaca panas, mereka tetap dapat berteduh karena tiang awan itu menaungi mereka, sehingga tidak ada yang kena panas. Di saat malam hari, cuaca yang sangat dingin, tetap bangsa Israel merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Ada tiang api yang menyertai perjalanan bangsa Israel. Dari malam hari, mereka dapat melihat jalan-jalan. Mereka dapatkan kehangatan. Oh, haleluya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Banyak mujizat. Dari air yang keluar dari bukit batu, di mana Tuhan memelihara Israel, memberi mereka makan, minum. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa yang bisa melakukan itu. Amin. Yang ketiga, Allah yang Maha Kuasa itulah yang membunuh raja-raja yang kuat, yang berperang melawan Israel. Semua dibunuh Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Israel hanya diam saja, biar Allah yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Oh, haleluya. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Israel selama 400 tahun diperbudak di Mesir. Mereka memiliki mental budak. Mereka tidak terbiasa untuk berperang. Makanya Tuhan yang berperang ganti Israel. Amin. Tuhan melawan, membunuh semua orang-orang yang melawan Israel. Dan saya percaya itu juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun ada banyak musuh yang ada di sekitar kita, saudara jangan takut. Tuhan berperang ganti saudara dan saya. Amin. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biar Tuhan yang punya hak itu. Kita hanya nonton saja dan kita akan melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu akan membela umat Tuhan, saudara dan saya. Haleluya. Yang keempat, saudara, saya menangkap di sini, Allah yang Maha Kuasa itulah yang memberikan tanah pusaka kepada Israel dan umatnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan tanah yang sangat subur dan Tuhan membagi rata kepada suku-suku Israel. Dari 12 suku Israel, hanya satu suku yang tidak mendapat tanah pusaka. Siapa mereka? Suku Lewi. Karena tanah pusaka suku Lewi adalah Bait Allah. Mereka melayani Tuhan. Itulah tanah pusaka mereka. Sementara 11 suku itu mereka mendapat tanah pusaka. Tapi mereka punya kewajiban memberikan persepuluhan dari hasil mereka untuk saudara mereka, suku Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka. Jadi persepuluhan itu kewajiban 11 suku untuk saudara mereka, suku Lewi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini bahwa seorang hamba Tuhan ya dia harus fokus melayani umat Tuhan dan menjadi tanggung jawab umat Tuhan, orang-orang yang dilayani. Menjadi kewajiban mereka memberikan persepuluhan supaya apa? Dapat berjalan dengan baik, baik dalam pelayanan, yang memberi juga diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, Allah yang Maha Kuasa itulah yang memberikan namanya kepada umat Tuhan Israel. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 13. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan namanya Yahweh, YHWH kepada umat kesayangan Tuhan. Supaya apa? Supaya
mereka mengenal Tuhan yang mereka sembah, yang disembah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang banyak yang mengaku Tuhan, tapi Tuhan yang benar adalah yang disembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya orang Israel. Haleluya. Dan 2000 tahun yang lalu dia datang menjadi sama seperti kita. Dialah Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks sekarang ini, Tuhan memberikan nama Tuhan kepada kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang keenam, saudara, Allah yang Maha Kuasa itulah yang memberikan keadilan kepada umatnya. Perhatikan ayat 14. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami hal yang saudara merasa ini tidak adil bagi saudara, di mana mungkin itu tanah milik saudara, harta milik saudara, tetapi dikuasai, direbut oleh orang yang tidak berhak. Mungkin saudara sangat sakit, menderita, tapi percayalah bahwa Tuhan kita Allah yang adil. Amin. Dia yang akan memberikan keadilan kepada umat Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kepada saudara dan saya, Tuhan tidak menutup mata. Ada waktu Tuhan akan menyatakan keadilannya kepada saudara dan saya, umat Tuhan yang tersolimi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia, tetap taat, maka saudara akan melihat Tuhan akan membela perkara saudara. Tuhan yang akan menjadi pengacara kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketujuh, Allah yang Maha Kuasa itulah yang memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ayat 14b di sana. Dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, saudara yang sudah setia melayani Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kasih sayang, rahmat, kasih karunia kepada saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa, membela, menyertai, memelihara, memberkati umat kesayangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara berjalan sepertinya saudara berjalan sendiri, saya mau katakan saudara tidak pernah sendirian. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Di dalam kehidupan kita banyak kali Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya di dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami mujizat, kita ditolong Tuhan, kita dipelihara di masa-masa sulit dan diberkati sampai hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup, masih sehat, masih melakukan segala aktivitas seperti semula, saudara, itu menandakan Tuhan yang berkuasa menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dari ayat 8 sampai ayat 14 itu kita belajar bahwa Allah Israel adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, Allah yang gagah perkasa, Allah yang luar biasa, dan seterusnya. Amin. Haleluya. Berbeda dengan berhala bangsa-bangsa. Saudara perhatikan di ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Berhala di sini digambarkan punya mulut tapi tidak dapat berkata-kata, punya mata tetapi tidak dapat melihat, punya telinga tetapi tidak dapat mendengar, punya hidup, punya mulut tapi tidak bisa bernapas, punya kaki tapi tidak dapat berjalan, punya tangan tapi tidak bisa bekerja, punya tubuh tapi tidak bergerak alias mati, tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dengar ini baik-baik. Karena berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa, artinya dia tidak dapat menolong kita. Dia juga tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi tidak ada artinya saudara menyembah berhala karena dia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, menurut arti kamus, berhala itu
patung dewa atau sesuatu yang didewakan untuk disembah, dipuja. Berhala sesuatu yang dijadikan sebagai pengganti Tuhan. Makanya Tuhan kita Allah yang cemburu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang saudara sembah selain Tuhan itu berhala. Nah, saudara, berhala itu dapat menyesatkan kita dan dapat menyebabkan kita itu kena kutuk. Baca Keluaran 20 ayat 4 dan ayat 5. Saya bacakan buat kita sekalian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyembah berhala, yang akan celaka itu selain kita yang celaka, anak cucu kita, keturunan ketiga keempat. Kalau kita menyembah, beribadah kepada berhala itu, kita akan celaka. Saudara lihat, orang-orang yang dulu hebat, kuat, punya magic, saudara lihat, anak cucu mereka menderita, kena kutuk ini. Makanya bertobat. Saudara, satu-satunya cara untuk memutuskan kutuk karena penyembahan berhala mungkin orang tua kita, ya bertobat, terima Tuhan Yesus, maka segala kutuk itu akan terputus. Amin. Sehingga saudara tidak kena kutuk, tapi berkat yang saudara terima karena terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saudara perhatikan, penyembahan berhala bukan semata menyembah sesuatu, saudara, yang bukan Tuhan. Dengar ini baik-baik. Pekerjaanmu, usahamu, harta kekayaanmu, hobimu, pasangan hidupmu bisa jadi berhala kalau mereka membuat saudara salah prioritas. Kalau Tuhan tidak lagi nomor satu dalam hidupmu, itu menandakan saudara sudah menyembah berhala. Kalau pasangan hidupmu yang sudah nomor satu, sampai saudara tidak pergi ke gereja. Kalau pekerjaan usahamu sudah menjadi nomor satu, sampai saudara tidak lagi melayani, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai hobimu membuat saudara akhirnya tidak membangun hubungan dengan Tuhan, itu pasti berhala. Hobimu bisa jadi berhala, bahkan pacarmu bisa jadi berhala. Usahamu, pekerjaanmu bisa jadi berhala. Harta kekayaanmu bisa jadi berhala. Kalau itu yang sudah menjadi nomor satu dalam hidup, dan Tuhan sudah menjadi nomor dua, nomor sekian, itu berarti sudah jadi berhala. Saudara, jadikan Tuhan prioritas paling utama, nomor satu dalam hidup kita. Berarti kita menyembah Allah yang benar. Amin. Hari ini kita belajar. Yang pertama, dengar ini baik-baik. Allah kita adalah pencipta alam semesta. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi pastikan saudara menyembah pencipta, bukan ciptaan. Ya, kalau berhala itu ya ciptaan tangan manusia. Kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Yang kedua, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Yang ketiga, kita belajar, berhala itu bukan Tuhan. Sebab itu hanyalah ciptaan tangan manusia. Mereka yang menyembah berhala akan kena kutuk. Saudara, dengar baik. Lihat diri saudara. Jangan sampai saudara menyembah berhala, dan yang menderita kena kutuk anak, cucu, cicit, buyut kena kutuk. Makanya saudara, kalau tidak mau kena kutuk, bertobat, terima Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengubah yang tadinya saudara dapatkan karena menyembah berhala kutuk. Tuhan akan ubah karena saudara sudah menerima Yesus, kutuk jadi berkat.
buat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat menjamah mereka yang sakit. Menguatkan mereka yang lemah. Menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.